Di ujung barat Nusantara, di tempat di mana Mentari pertama kali menyapa tanah ibu pertiwi, disitulah berdiri sebuah negeri tua yang penuh misteri, darah, dan sujud panjang pada ilahi, namanya Aceh. Tanah yang diberkahi, tanah yang diuji. Disinilah kisah panjang bangsa ini berawal, jauh sebelum republik ini lahir. Negeri Serambi Mekah, tempat ilmu dan pedang berjalan seiring. Ini bukan hanya kisah sejarah. Ini adalah nyawa, identitas, dan warisan yang tak tergantikan. Inilah kisah tentang bagaimana Aceh dilahirkan, dari percikan dakwah, tempaan pedang, dan doa-doa malam yang khusyuk. Sebelum kata Aceh dikenal dunia, tanah ini telah dihuni oleh manusia-manusia purba. Di dataran tinggi Gayo di Lok Semawe, dan di pantai barat daya, bukti peradaban megalitik telah hadir sejak ribuan tahun lalu. Budaya Neolitik, alat batu, kuburan tua, menjadi saksi bisu bahwa Aceh bukanlah tanah kosong. Ia dihuni oleh leluhur yang bijak dan menyatu dengan alam. Hubungan dagang bahkan telah tercipta dengan India dan Cina, jauh sebelum Masehi. Aceh bukan hanya terasing, tapi bagian dari lalu lintas maritim dunia kuno. Catatan Tiongkok menyebutkan negeri-negeri seperti Poli, Poni, dan Lamuri. Salah satunya dipercaya merujuk pada Aceh masa awal. Inilah tanah yang tidak hanya subur, tapi juga strategis. Tempat para bangsa saling bersilangan. Arab, Persia, India, Turki, Cina, dan Melayu. Abad ke-7 Masehi, layar perahu dagang dari Gujarat, Arab, dan Hadramaut membelah Samudra Hindia. Mereka membawa rempah dan membawa cahaya. Islam pertama kali masuk melalui jalur dagang di pelabuhan-pelabuhan seperti Barus dan Lamuri. Tahun 840 Masehi, berdirilah Kerajaan Perlak, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Dipimpin Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Azizah, ia menjadi mercusuar dakwah dan perdagangan. Perlak tak sendiri, abad ke-13 muncul Samudra Pasai, di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Negeri ini menjadi pusat keilmuan, perdagangan, dan ziarah haji ke Tanah Suci. Koin emas bertuliskan kalimat tauhid dicetak. Ulama dan penyair besar seperti Hamzah Fansuri mulai menulis dalam bahasa Melayu klasik. Aceh telah menjadi benteng Islam. Bukan sekadar agama tapi kekuasaan dan peradaban. Tahun 1496, berdirilah Kesultanan Aceh Darussalam, dengan Sultan Ali Mugayat Shah sebagai pendiri. Dari Kutaraja, kini Banda Aceh, ia menyatukan kembali sisa-sisa Perlak dan Pasai. Di tangannya, Aceh memulai lembaran baru, dari kerajaan menjadi imperium. Namun kejayaan sejati datang di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636. Seorang jenius militer, negarawan, dan pencinta ilmu. Ia membentuk angkatan laut yang ditakuti Portugis. Aceh menyerbu Malaka, menjalin aliansi dengan Turki Utsmani dan Kesultanan Mughal. Wilayah kekuasaan membentang dari Aru, Delhi, hingga Johor. Pusat kerajaan dipenuhi madrasah, pasar rempah, dan masjid agung. Di bawahnya, Aceh menjadi kiblat dunia Melayu Islam. Para ulama sufi dan fikih hidup berdampingan. Aceh menjadi Madinah di ufuk timur.
Tapi bukan hanya sultan yang memegang tahta. Aceh mencatat sejarah langka, 4 perempuan berturut-turut menjadi sultanah. Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah menjadi yang pertama, dari tahun 1641 sampai tahun 1675, diikuti oleh Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin, Sultanah Inayat Shah, dan Sultanah Zakiyatuddin. Mereka memimpin dengan bijaksana dalam masa sulit, menjaga marwah kerajaan saat konflik internal dan eksternal mengancam. Di saat dunia menolak perempuan sebagai pemimpin, Aceh membuktikan, kemuliaan tak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh jiwa dan keberanian. Tahun 1873, Belanda memulai ekspedisi militernya ke Aceh. Perang Aceh pun meletus. Salah satu perang paling panjang dalam sejarah kolonial dunia, lebih dari 40 tahun. Belanda datang dengan meriam, tapi Aceh menjawab dengan semangat jihad. Teku Umar muncul sebagai komandan legendaris, dengan taktik perang gerilya dan diplomasi yang memukau. Ketika ia gugur, perjuangan diteruskan sang istri, Cut Nyakdin, sang singa betina dari Maulaboh. Ada juga Panglima Polem, Teung Kucik di Tiro, dan ribuan ulama serta rakyat biasa yang mengangkat senjata karena cinta akan tanah air dan agama. Setiap jengkal tanah Aceh jadi kuburan para penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Aceh menyumbangkan pesawat dan logistik untuk perjuangan nasional. Tapi setelah Republik berdiri, luka mulai terasa. Status istimewa yang dijanjikan dilupakan. Pemerintahan pusat memperlakukan Aceh seperti provinsi biasa. Maka lahirlah ketegangan. Tahun 1953, Daud Beureweh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Konflik mereda dengan otonomi khusus. Tapi luka itu belum sembuh. Tahun 1976, Hasan Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Perlawanan bersenjata kembali berkobar. Ribuan nyawa melayang dalam operasi militer. Aceh berdarah lagi. (26 Desember 2004). Pagi yang sunyi berubah jadi kiamat kecil. Tsunami raksasa menghantam pesisir Aceh setelah gempa mega terus mengguncang Samudra Hindia. Lebih dari 150.000 jiwa melayang. Kota-kota rata dengan tanah. Anak-anak jadi yatim dalam hitungan detik. Tapi di tengah kehancuran itu, lahirlah secercah cahaya. Dunia menoleh ke Aceh. Bantuan datang, simpati membanjir. Dan yang lebih penting, perdamaian akhirnya diraih. Perjanjian Helsinki 2005 menandai berakhirnya konflik puluhan tahun antara GAM dan Republik Indonesia. Aceh bangkit dengan luka, tapi juga harapan. Aceh bukan sekadar provinsi. Ia adalah jiwa, jiwa yang telah ditempa oleh perang, dilunakkan oleh iman, dan dibangkitkan oleh harapan. Dari Perla ke Darussalam, dari Iskandar Muda ke Cut Nyakdin, dari perang kolonial ke perdamaian Helsinki, Aceh adalah kisah tentang jatuh dan bangkit, tentang luka dan doa. Dan selama rakyat Aceh masih bernafas, selama sejarah masih ditulis, maka Aceh akan selalu hidup. Dalam darah, dalam doa, dalam sejarah negeri ini.